Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita mulai masuk tema 2D, subtema 1 pembelajaran 1 sampai dengan 3 ya. Nah, subtema 1 itu tentang hidup bersih dan sehat di rumah ya. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Nah, itu di pembelajaran 1 ada ayo membaca ya tentang bersih dan sehat. Itu ada percakapan antara Ino dan Ayah ya. Nah, terus itu ada ayah, apa arti bersih dan sehat? Nah, si Ino nanya sama ayah ya, bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya baik seluruh tubuh serta bagian-bagiannya ya. Nah, lalu bagaimana cara kita dapat hidup bersih dan sehat? Nah, ayah caranya kita harus disiplin ya, disiplin menjaga kebersihan diri ya. Kebersihan diri itu contohnya seperti mandi, gosok gigi, cuci tangan, ya, siapa lagi? Membersihkan kamar atau ruangan, ya itu juga cara membersihkan diri biar kita nyaman dan enak ya. Nah, terus bagaimana bila kita disiplin ya? Nah, kalau tidak disiplin maka tubuh kita jadi kotor ya. Jadi mudah terserang penyakit ya. Itu adalah percakapan antara Ino dan ayah ya. Nah, ayah selalu mengingatkan Ino bahwa hidup bersih membuat kita sehat dan terhindar dari penyakit ya. Oke, kita lanjut halaman 4 ya. Itu ada jelaskan sikapmu terhadap isi gambar berikut. Nah, itu gambarnya ada ngapain? Kalian jelaskan ya. Contohnya itu ada siapa tuh? Ada seorang anak ya yang berganti baju. Ya, terus apa lagi? Ada seorang anak yang tidak mau membantu ibunya ya, sama ada seorang anak yang berganti baju setelah mandi ya. Itu kira-kira bagus enggak ya? Terus yang di bawahnya ada ayo mencari tahu. Nah, kalian cara tahu cara menjaga kebersihan diri itu apa saja ya? Tadi Bu Sri barusan sebutkan ya. Oke, nanti yang halaman 4 itu dikerjakan di rumah. Terus ayo lakukan ya. Itu ada Ino dan Arin tahu cara bagaimana menjaga kebersihan. Nah, apa yang dilakukan Ino dan Arin? Nah, Ino dan Arin bermain di halaman belakang. Ino dan Arin bermain gelembung sabun ya. Jadi main gelembung sabun itu dikasih air terus ditiup ya. Nah, gelembung sabun itu melayang mengelilingi Arin. Arin tertawa senang. Nah, saat sedang bermain, ibu memanggil Ino dan Arin untuk makan siang. Nah, Ino dan Arin segera masuk ke dalam rumah. Nah, sebelum makan, Ino dan Arin mencuci tangannya ya. Dan sudah makan pun demikian. Jadi, setelah makan cuci tangan, sebelum makan juga cuci tangan ya. Nah, bagaimana cara Ino dan Arin menjaga kebersihan diri? Tuh ada ya nomor 1, setelah bermain ngapain ya? Setelah bermain, Ino dan Arin menyimpan mainannya, terus cuci tangan karena mau makan. Sudah cuci tangan juga cuci tangan lagi setelah sudah makan ya, biar bersih dan sehat. Terus lanjut halaman 6, tuh ada tuliskan cara mencuci tangan sesuai gambar. Nah, tuliskan caranya, itu ada gambar. Yang pertama lagi mencuci tangannya. Yang pertama air dinyalakan dulu, terus kita basuh tangan. Yang kedua misalnya pakai sabun ya contohnya. Nah, setelah mencuci tangan, Ino mengelap tangan ya. Tahukah kamu bentuk bangun apa lap tangan itu? Nah, ibu rasa kalian pasti tahu ya, di rumah tuh ada ya serbet atau lap makan. Saya kan habis cuci tangan nih, kalian pasti kan mengeringkan tangan atau mengelap tangan dengan lap makan atau serbet itu. Nah, itu bentuknya seperti apa ya lap makan itu?
Nah, kita lihat. Nah, di situ bentuknya adalah segi empat ya. Lap makan itu kan biasanya segi empat tuh yang kotak-kotak itu ya biasanya motifnya. Itu bentuknya segi empat. Nah, segi empat merupakan bangun datar. Tepi segi empat disebut garis ruas. Nah, tepian disebut garis ruas. Terus ruas garis adalah garis lurus yang dibatasi oleh dua titik. Nah, segi empat memiliki empat garis. Nah, ini ruas garis nih, nak nih. Ruas garis itu yang ini ya. Ini namanya ruas garis ini. Ini sampai sini ya, itu ruas garis. Di titik apa? Misalnya titik A, di titik B ya. Itu namanya ruas garis. Kita lanjut. Hapus dulu. Nah, terus kita lanjut halaman selanjutnya. Itu ada tentang bangun datar ya. Itu tadi yang segitiga. Itu adalah termasuk bangun datar. Nah, segi empat tadi bisa dipotong jadi dua menjadi segitiga. Tuh segi empat dilipat jadi dua tuh, terus dipotong. Nah, potongnya itu menjadi bangun datar segitiga ya. Di sini ada ayo berlatih lengkapi tabel berikut sesuai bangun datar. Contohnya nih ada segi empat, belah ketupat, segitiga sama sisi, dan segitiga siku-siku ya. Kalian hitung ada berapa ruas garisnya ya. Contohnya yang pertama nih. Ada berapa ruas garisnya? Satu, dulu. Ruas garisnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ruas garisnya ada 4. Nama bangun datarnya segi 4 atau persegi panjang nih ya, persegi panjang. Bentuknya segi 4 tapi namanya persegi panjang. Jumlah ruas garisnya ada 4 ya. Itu contohnya. Yang kedua adalah belah ketupat. Ada berapa ini ruas garisnya? Hitung lagi. Ada 1, 2, 3, 4. Belah ketupat juga ada 4 ruas garisnya. Nah, untuk yang selanjutnya kalian dilanjutkan di rumah. Kita lanjut. Halaman 6 itu ada lagu ya. Nah, setelah Ino dan Arin bermain, terus setelah bermain mereka makan ya. Setelah makan mereka tuh makan buah, yaitu buah apa aja, buah pisang contohnya. Nah, kulit buah pisang itu dibuang ke keranjang sampah. Nah, masih inget kan lagu tentang keranjang sampah ya? Lagunya begini. Jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya, kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Nah, lagunya seperti itu, yaitu adalah keranjang sampah ciptaan Pak Kasur ya. Itu dinyanyikan dengan ketukan ya. Contohnya nih nada sol tuh dinyanyikan satu ketukan. Dan yang kedua tuh masing-masing 2 ketukan, 5. Itu ada solnya ada 2 yaitu 1 setengah ketukan ya. Nanti untuk ketukannya kalian bisa baca di bawahnya ada 1 ketukan dan setengah ketukan ya. Itu sesuai dengan nadanya ya. Oke, kita lanjut. Halaman 9 pembelajaran 2. Nah, Ino sedang berada di rumah karena nyaman. Rumah Ino nyaman karena selalu dibersihkan. Di rumah Ino senang membaca buku cerita. Ayo ikut membaca bersama Ino. Nah, Ino sedang baca buku cerita tentang membersihkan rumah ya. Itu ada cerita si kambing yang berkunjung ke rumah Mocil atau si Kancil. Nah, saat itu Mocil sedang membersihkan rumah. Si Bimbing main, selamat siang Cil. Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, si Mocil itu
Jawab, selamat siang Bingbing. Aku sedang membantu ibunya. Aku sedang membantu ibu menyapu ya. Nah, si Bimbing nanya, apa aku ganggu? Mocil, tidak. Iya, masuklah. Nah, si Bimbing suruh masuk. Nah, ketika Bimbing masuk, dia terkejut lihat rumahnya. Mocil tuh bersih. Rumahmu bersih sekali, Mocil. Aku ingin rumahku seperti rumahmu, katanya. Nah, si Bimbing tuh senang main ke rumah Mocil ya, soalnya rumahnya bersih ya. Nah, si Mocil jawab, rumah harus selalu bersih. Nah, Bimbing, apa kamu selalu membantu ibu? Si Mocil, tentu aku dan keluarga selalu membersihkan rumah bersama-sama ya. Jadi si Mocil itu bareng-bareng sama keluarga selalu membersihkan rumah ya, bareng-bareng. Terus Bimbing, aku ingin seperti dirimu. Mulai besok aku akan membantu ibu ya. Aku akan bersihkan kamarku. Tuh, terus Mocil, benar Bimbing. Bila rajin membersihkan rumah, kita akan terhindar dari kuman penyakit ya. Nah, di situ ada ada pertanyaan. Kalian jawab ya. Apa yang dilakukan Mocil saat Bimbing datang? Nah, si Mocil lagi ngapain pas Bimbing datang ya? Pujian apa yang dikatakan Bimbing kepada Mocil? Pujian apa yang dikatakan Bimbing kepada Mocil ya? Nanti ini dikerjakan di rumah ya. Oke, nah di bawah itu ada sebuah gambar ya. Gambar sedang membersihkan kamar atau rumah ya. Setelah Bimbing melihat rumah Mocil bersih, Bimbing juga ingin merapikan rumah. Nah, kambing itu setelah pulang tuh pengen seperti Mocil rumahnya. Dia ngikuti si Mocil ya, membersihkan rumah ya, membantu ayah dan ibunya. Kira-kira si Bimbing bagus nggak ya menurut kamu? Iya, pasti bagus ya, karena Bimbing sekarang mau membantu ibu dan ayahnya membersihkan kamar tidurnya sendiri ya. Itu adalah si Bimbing. Nah, di halaman 13 itu ada cara bagaimana membersihkan, menjaga kebersihan diri ya. Itu ada caranya apa? Caranya sedang mandi ya. Itu buatlah kalimat cara mandi yang tepat berdasarkan gambar. Tuh gambarnya lagi menyiram air ke badan. Jadi yang pertama, siramlah tubuhmu dengan air, contohnya seperti itu ya. Terus yang kedua, gosok badanmu dengan sabun, contohnya ya seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat halaman 14, ada pembelajaran 3. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan di dalam rumah dan di luar rumah, usahakan lingkungan rumah bebas dari genangan air ya. Nah, nyamuk demam berdarah senang bertelur pada genangan air, seperti genangan air di bak mandi atau genangan air pada kaleng bekas, kaleng bekas pada selokan contohnya ya, atau got, itu juga biasanya banyak nyamuk ya. Nah, itu ada 2 gambar ya. Yang pertama gambar kamar mandi yang berantakan, jorok, kotor. Yang kedua gambar kamar mandi yang bersih. Nah, pada gambar kamar mandi mana yang dijaga kebersihannya? Yang mana yo? Yang apa? Yang B? Iya, tentunya kamar mandi yang B ya, yang bersih. Nah, apakah kamar mandi di rumahmu selalu dibersihkan? Nah, jawabannya kalian bisa di bawahnya ya. Oke, kita lanjut halaman 15. Nah, itu ada ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut. Itu ada tentang penyakit demam berdarah ya. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk penyebabnya adalah nyamuk Aedes ya, Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah tubuhnya belang putih hitam. Tubuhnya tuh belang-belang ya, putih sama hitam. Saat menghisap darah manusia, nyamuk Aedes menyuntikkan cairan tubuhnya. Cairan ini mengandung virus demam berdarah ya. Virus ini lalu menyerang tubuh manusia sehingga manusia menjadi sakit. Penderita demam berdarah biasanya tuh menggigil ya, kedinginan tuh biasa kalau udah itu kedinginan. Padahal tubuhnya terasa panas bila disentuh.
Di sekujur tubuhnya muncul ruam atau bintik-bintik merah, merah gelap ya, merah tua. Penderita demam berdarah harus segera mendapat pertolongan. Bila terlambat, maka penderita akan mengalami muntah darah. Misalnya nih di kalian, misalnya nih kalau ada yang kena demam berdarah harus segera diobati atau dibawa ke rumah sakit ya. Biasanya itu ciri-cirinya tuh ada bintik-bintik merahnya, merah tua, merah gelap ya. Nah, biasanya badannya menggigil. Terus nih, jawablah pertanyaan berikut. Penyakit apa yang disebabkan oleh gigitan nyamuk? Penyakit demam berdarah atau DBD biasanya. Apa ciri-ciri orang yang menderita demam berdarah? Ciri-cirinya itu menggigil, badannya panas ya. Bagaimana nyamuk menyebarkan penyakit? Caranya dengan menyuntikkan cairan tubuhnya ke tubuh manusia ya, saat menghisap. Caranya seperti itu. Oke, dilanjut. Ayo membaca ya. Itu ada bacaan tentang dirawat di rumah sakit. Sudah seminggu Dodo tidak bersekolah. Dodo dirawat di rumah sakit. Dodo sakit demam berdarah. Ino dan Windy menjenguk Dodo. Mereka datang ke rumah sakit. Ternyata Dodo masih lemah ya, kondisinya Dodo masih lemah, lemes. Dokter mengharuskan Dodo rajin minum obat dan beristirahat cukup ya. Nah, di bawah ini ada kalian suruh mencari tahu ya 6 kata yang berhubungan dengan demam berdarah. Mesti kasih contoh satu ya. Jadi kata yang berhubungan dengan demam berdarah atau DBD. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada contohnya yang pertama adalah nyamuk. Ini ada nyamuk ya. Nah, itu contohnya ya. 6 kata. Siapa lagi? Yang kedua virus. Tuh ada virus nih, virus ya. Nah, itu. Nah, Ibu udah kasih contoh 2 ya. Yang selanjutnya kalian kerjakan di rumah. Oke, untuk selanjutnya ada pasangkan pernyataan-pernyataan sesuai, yang sesuai ya. Contohnya nih, Dodo tidak bersekolah. Dodo tidak bersekolah karena apa? Karena Dodo sakit demam berdarah. Kita tarik ya. Kita tarik. Nah, Dodo tidak bersekolah karena Dodo sakit demam berdarah. Teman Dodo datang menjenguk titik-titik. Nah. Terus yang selanjutnya kalian kerjakan di rumah. Dodo harus minum obat titik-titik, kalian kerjakan di rumah ya, oke? Nah, itu di bawahnya ada ayo diskusi, kalian diskusikan ya. Itu tentang gambar di samping. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, ayo berlatih. Nah, di situ ada bangun datar ya. Ada bermacam-macam bangun datar. Itu ada segi 4. Ada segitiga siku-siku. Kalian suruh menghitung ruas garisnya ya. Terus diisi di dalam lingkaran. Contohnya, segi 4 itu ada berapa ruas garisnya? Ada 4 ya. Kalian tulis ada 4 nih di sini. Ini udah seperti ini, ada 4. Terus yang kedua, segitiga ada berapa nih ruas garisnya? Ada 3, kalian tulis 3 ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan di rumah. Nah, setelah Ino dan Windy pulang, setelah mereka pulang dari menjenguk Dodo, Dodo memakan pisang yang dibawa Ino dan Windy ya. Dodo tuh makan pisang. Setelah habis dimakan, Dodo akan membuang kulit pisang di lantai tempat tidur. Perawat melihat tindakan Dodo yang akan membuang kulit pisang di lantai. Perawat menggoda Dodo dengan menyanyikan lagu Keranjang Sampah. Jadi nyindir ya, itu kan soalnya perawatnya itu lihat Dodo membuang kulit pisang di bawah atau di lantai ya. Nah, setelah itu disindir dengan perawatnya keranjang sampah. Jadi Dodo ingat, oh iya ya aku lupa, buangnya di lantai, harusnya di keranjang sampah. Itu ada lagunya ya. Jika ku makan pisang
tidak dengan kulitnya. Nah, itu lagunya seperti itu ya, seperti tadi Bus nyanyiin. Nah, lirik-lirik lagu dinyanyikan secara berganti-ganti ya. Ada yang dinyanyikan dengan keras dan ada yang dinyanyikan dengan lembut ya. Kalau misalnya dinyanyikan dengan keras itu ada tandanya ya, seperti nih garis lurus ini ya. Terus maaf. Nah, kalau dinyanyikan keras ada tandanya seperti ini. Kalau dinyanyikan lembut juga ditandakan seperti ini ya, yang garis bergelombang ya. Nah, itu adalah dinamika keranjang sampah, lagu keranjang sampah ya. Jadi kalau yang pertama tadi ketukan ya, ada setengah ketukan, satu ketukan. Nah, sekarang kalau ini dinyanyikan dengan keras dan lembut ya, ada tandanya, ada seperti garis lurus. Terus ada gelombang, ini dinyanyikan dengan lembut. Oke. Nah, Ibu rasa untuk hari ini cukup ya materi dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang pertama tadi tentang cara menjaga kebersihan ya. Terus tentang lagu keranjang sampah, berapa ketukan ya. Siapa lagi nak? Iya, tentang bangun datar, itu ada segi 4, segi 3, dan seterusnya ya. Itu adalah bagaimana cara menjaga kebersihan. Baik, Ibu rasa cukup sekian ya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.